Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muhammadiyah Solo dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast tajuk muhammadiyahsolo.com. Dan alhamdulillah di hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh penulis tajuk edisi kemarin ya, penulis tajuk yaitu beliau sudah hadir, Pak Anas Sahirul Alim. Kita sapa dulu Sobat Muhammadiyah Solo. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Pak kabarnya ini? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir. Iya. Kita akan berbincang-bincang, kita akan mengulas ya tentang tajuk yang ditulis kemarin oleh Pak Anas yang berjudul ini. Akhlakul medsos, sosmedia. Akhlakul sosmedia ini menarik ini isu ini, dan isu ini pernah dibawakan juga oleh Pak Anas ketika pengajian ya di warga Muhammadiyah, dan itu saya lihat menarik, saya juga ikut dan ada hal-hal yang menarik yang perlu kita eksplorasi dari tulisan itu ya. Baik Pak Anas, kita langsung saya ngobrol-ngobrol ya Pak Anas tentang tajuk yang kemarin Pak Anas tulis itu ya. Jadi kalau sobat Muhammadiyah Solo ingat ya tentang tulisan tajuk di website kami muhammadiyahsolo.com itu memang mengupas mengulik tema-tema yang aktual. Nah, kebetulan yang dibawakan Pak Anas ketika saya membaca, saya cukup kaget juga. Paragraf pertama langsung menohok tulisannya itu. Paragraf pertama kita sudah disajikan bahwa data hasil survei bahwa warga negara Indonesia itu termasuk dalam kategori warga yang tidak sopan. Ini akan kita eksplorasi ya. Oke. Mungkin saya mulai begini Pak Anas ya. Mungkin dengan paragraf awal seperti itu ya, disuguhkan data, apakah itu menjadi latar belakang munculnya tulisan tersebut? Motivasinya apa sehingga bisa memunculkan tema akhlakul medsosia seperti itu Pak Anas? Iya, terima kasih Pak Indro dan Sobat Muhammadiyah Solo. Kita diundang pada hari ini, kita ingin membahas itu. Yang menarik sebenarnya adalah begini, warga Muhammadiyah itu ada berapa juta? 30 juta ya Pak ya? Iya. 30 juta itu kalau artinya kalau yang terregister itu ya. Iya, betul. Ya, di luar itu kan keluarganya itu. Dan hampir semuanya kan pasti punya handphone gitu ya. Betul. Punya smartphone, dan rata-rata kita itu adalah pemakai. Iya. Tadi Pak Indro sudah di awal menyebut tentang itu sebenarnya bukan stigma ya, tapi itu riset yang real. Iya, hasil survei. Hasil survei dari 32 negara. Dari 32 negara. Indonesia 29 nomor 29 ya. Dan itu dilakukan oleh Microsoft. Iya. Microsoft nggak mungkin main-main kan dalam melakukan survei. Makanya mereka membuat riset dan dinilai netizen kita itu adalah orang yang paling tidak sopan itu ya, di jagat maya itu. Di jagat maya ya. Padahal kalau kita lihat, kita itu sejak mungkin saya itu ya, ketika pelajaran PPKN dulu PMP, pendidikan moral Pancasila itu ya. Sekarang pendidikan Pancasila sekarang pendidikan Pancasila. Itu kan orang kita itu kan tepos seliro, kemudian tepos selirnya tinggi. Kemudian saling menghormatinya tinggi dan sebagainya. Terkenal ramah. Ya, ramah dan sebagainya. Tapi kenapa di saat sekarang ketika ada platform-platform baru, justru kondisinya malah begini kan? Terbalik. Apakah ada yang salah di proses pendidikan, atau apakah ada yang salah dalam mengadopsi teknologi baru itu? Betul. Itu apakah mereka tidak menguasai literasi digitalnya? Itu ada menarik ini ya pemirsa Sobat Muhammadiyah Solo, apa yang katakan Pak Anas itu ya, ada problem bangsa kita terkenal bangsa yang religius, bangsa yang ramah tamah, tetapi ketika di riset justru menunjukkan ketidaksopanan ya dalam peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei. Luar biasa. Problemnya apa? Nah, baik, kita akan perdalam ya Sobat Muhammadiyah Solo. Begini, itu standar, kalau boleh tahu Pak Anas tentang standar nilai dalam survei tersebut menyangkut apa saja, sehingga kok ada hasil bahwa netizen kita, bangsa kita ini
dalam hal tidak sopan tuh tinggi sekali. Apa yang disurvei? Ya, penggunaan perilaku mereka di jagat maya. Ya, kemudian respon ketika terhadap satu kasus, gitu ya. Dan itu kan muncul bahwa kita selalu yang dimunculkan adalah pertama ujaran kebencian. Ada 3 kalau nggak salah. Itu kemudian hoax. Kemudian satunya itu diskriminatif. Dan masih ada indikator-indikator lainnya ya. Tapi yang paling tinggi adalah ini. Itu tuh paling tinggi. Betul. Sehingga terutama adalah pada ujaran kebenciannya. Jadi orang langsung menstigma. Betul. Artinya verifikasi dan sebagainya. Kalau kita lihat di 3 indikator ini berarti kan persoalan verifikasinya di kita itu masih lemah. Ya. Nah, begitu muncul langsung terpancing. Mau langsung gue menjustifikasi orang lain kan gitu. Betul. Berarti yang terjadi ada kemungkinan literasi digital masih lemah dan kurang menguasai ya. Oke, Sohib Muhammadiyah ya. Begitu yang disampaikan, berarti ada tentang literasi digital juga yang cukup mengkhawatirkan ya kalau melihat hasil survei dari Microsoft itu ya. Nah, ini saya mau berbincang-bincang ini kalau secara pribadi Pak Anas melihat ini ya. Kalau upaya strategis apa ya misalkan untuk meningkatkan literasi digital kalau dalam pandangan perspektif pribadi Pak Anas, kira-kira apa saja dulu untuk strateginya? Saya pikir begini. Kalau saya ini real, artinya saya pikir ini harus masuk ke ruang-ruang kelas gitu ya. Kemudian ke ruang-ruang keluarga. Selama ini nyaris misalnya kayak di perguruan tinggi itu ya. Perguruan tinggi itu saya pikir itu persoalan literasi digital itu kalau bisa menjadi MKDU, maka mata kuliah dasar itu ya. Selain tadi ada agama, ada macam-macam itu ya. Karena ini akan dinamis. Entah itu nanti satu SKS atau apa. Kemudian saya menyambut baik misalnya kawan-kawan yang ada di dunia pendidikan misalnya di tingkat SMA, kemudian SMP, SD itu yang sudah mulai mengenalkan. Artinya anak itu jangan hanya dikenalkan dengan ini loh ada tools, ada alat gitu ya. Kemudian ada alat smartphone, ada alat macam-macam itu ya. Kemudian di sana ada platform teknologi terbaru. Dan itu kan terus bertambah. Dulu kita mengenal Facebook. Kemudian dalam kurun waktu berikutnya bertambah. Ada Instagram. Banyak sekali ya. Instagram juga berkembang. Kemudian menjadi Reel, menjadi Thread itu ya. Kemudian menjadi YouTube dan sebagainya. Kemudian sekarang TikTok gitu. Dan macam-macam. Kemudian tontonan kita juga istilahnya neko-neko. Dulu kita hanya nonton layar TV, nonton layar kaca itu ya. Sekarang ada WiFi, ada Netflix, ada Disney. Dan macam-macam yang itu sangat variatif ya. Semakin variatif dan itu kita tidak bisa menjangkau Pak Indro. Saya mungkin sebagai orang tua tidak bisa menjangkau ruang-ruang ke kamar mereka, anak-anak itu tidak bisa menjangkau. Maka apa yang kita lakukan adalah ya membangun kesadaran. Membangun kesadaran karena apa ya dengan literasi yang kita perbanyak. Profesor aja sekarang sudah kadang-kadang Sherlocknya juga tinggi kan gitu. Betul. Bahkan ada riset juga bahwa orang-orang terdidik pun juga kadang-kadang terjebak gitu. Dengan narasi-narasi yang ada di grup WA. Ya, betul. Narasinya masuk akal. Terus ada semangat untuk menyebarkan. Itu yang memperparah ya. Dan itu sesuai dengan ini preferensi pribadi dia misalnya. Preferensi saya begini, ada masukan begitu, meskipun itu salah kita tersebarkan. Artinya preferensi kita, makanya persoalan literasi ini menjadi sangat penting. Pak Indro apa bisa menjangkau anak kira-kira nonton apa sekarang gitu ya? Saya tidak bisa jujur apalagi ya semenjak ada pandemi itu ya anak-anak SD aja sudah diperkenalkan gadget ya, Sobat Muda, karena memang untuk dan di situ semua ada Pak Indro. Di situ ada semua. Dan itu gampang dengan jari kalau kita mau, anak mau. Makanya kadang-kadang paling yang saya selalu sampaikan ketika di berbagai kesempatan dengan orang tua itu diajak ngobrol aja lah. Anda misalnya mengkonsumsi apa, kemudian kita tidak bisa melarang kamu jangan begini, nggak bisa. Tapi kita yang diajak adalah menularkan daya kritis mereka. Atau critical thinking mereka. Betul. Apa yang mereka tonton,
apa dampak positifnya. Nah, udah gitu aja. Berarti ini peran strategis keluarga, Betul, sekolah betul, ini ya. sangat menentukan ya. Betul. Kemudian juga ada NGO ormas masyarakat yang peduli dengan literasi digital, mengkampanyekan terus-menerus juga ini penting juga ya. Penting. Memberikan kesadaran, ada gerak biasanya juga ada betul. Selain memang pihak keluarga, tapi memang problem keluarga mendasar di bangsa kita itu terlalu sibuk untuk mencari nafkah itu ya. Iya. Jadi waktu untuk berinteraksi Iya. dengan anak diberikan handphone, yang penting anteng, Iya. diam, Betul. udah itu. Ya minimal kita merangsang di grup-grup keluarga lah Ya, gitu apa. Dan rata-rata kita punya 2 handphone. Betul. Penduduk kita itu kan cuma 276 juta. Tetapi yang terakses dengan Tapi yang tersambung internet, di internet itu ada 356. Berarti ada satu orang yang punya 2 lebih dari satu gitu ya. Itu kan. Rasionya Itu seperti itu, luar biasa. Kita dan 5 besar terbesar di dunia. Iya, betul. Untuk Penggunanya, untuk pengguna. Iya, betul, luar biasa. Satu sisi memang ini teknologi harus kita adopsi, tapi satu sisi dampak negatifnya juga perlu kita perhatikan. Ini termasuk teknologi ini yang kita bisa adopsi sebagai sebuah sisi positifnya. Sisi positif ini, yang perlu kita kembangkan. Oke. Baik, menarik ya Sobat Muhammadiyah Solo, pembicaraan kita dengan Pak Anas ya, penulis tajuk Akhlak Medsosial ya. Nah, itu tadi kita sudah berbicara ada permasalahan, ada strategi. Sekarang kita masuk pada peran Muhammadiyah. Ya, oke. Di website kami di muhammadiyahsolo.com ini Pak Anas juga menawarkan ya, ternyata Muhammadiyah juga terhadap fenomena ini juga memiliki ini ya pandangan kritis dan bahkan bisa ada langkah antisipasi dari Muhammadiyah. Nah, ini akan kita perdalam ini ya. Ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa tentang apa sih gerakan Muhammadiyah ya, untuk peran Muhammadiyah untuk mengurai problem yang tadi disampaikan Pak Anas, sepengetahuan Pak Anas seperti apa? Iya, saya pikir begini, Muhammadiyah itu kan selalu dipersepsikan atau direpresentasikan sebagai kelompok yang berkemajuan, harus tercerahkan, harus terdidik gitu ya. Maka jangan sampai kemudian kita dalam mengkonsumsi teknologi terbaru ini juga ketinggalan. Ketinggalan. Itu yang pertama dulu. Jadi kita jangan ketinggalan. Nah, kemudian kita jangan hanya menjadi objek. Jangan sampai kemudian menjadi hanya sekedar objek, kita pengguna, konsumtif ya. Hanya konsumen begitu saja. Nah, lebih buruk lagi kita menjadi tadi 2 pisau yang justru negatifnya itu ya. Misalnya menjadi pemantik penyebar berita nggak bagus, menjadi diskriminatif di situ, kemudian menjadi pelaku bullying di situ kan itulah. Jadi hal-hal itu saya pikir ya yang harus dilakukan ya. Makanya kemudian akhlakul sosmedia ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Makanya kemudian di fikih informasi itu Muhammadiyah kan punya semacam panduan, semacam panduan bahwa warganet pertama tidak boleh buta terhadap persoalan ini. Kemudian warganet harus bisa menggunakan ini untuk sesuatu yang inspiratif. Dakwah-dakwah itu kan bisa dipakai. Kita kan kadang sering kekurangan pendakwah-pendakwah yang menggunakan media sosial gitu ya. Tadi mungkin hanya sebagai pengguna gitu ya. Ini sebagai tantangan. Kita harapkan misalnya jangan sepelekan orang-orang kampung itu nggak paham TikTok, sangat paham sekali. Jangan sepelekan mereka itu nggak tahu, nggak pernah buka Instagram, buka mereka. Nah, itu harusnya dipakai. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita itu juga menggunakan medium itu sebagai dakwah itu ya. Ya. Kemudian kalau di situ disebut sebagai akhlakul karimah dan bersosmedia itu ya. Ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus bisa menjaga nama baik persyarikatan gitu ya. Kemudian yang keempat, sosmed ini menjadi sarana silaturahim. Sarana silaturahim. Jadi ya memperluas jaringan, akses dan sebagainya. Kemudian sesama warga netmu dan juga mungkin sesama antar yang lainnya ya. Kemudian berikutnya ya ini yang penting, yang pokoknya adalah jangan sampai warga Muhammadiyah itu menjadi
atau melakukan sesuatu ghibah, kemudian fitnah, kemudian menyebarkan promosinya di media sosial, gitu ya. Kemudian tadi tidak boleh melakukan bullying atau kemudian tidak boleh melakukan ujaran kebencian, sara. Nah, kalau menyebarkan pornografi saya pikir sudah kebiasa. Nah, kemudian ini berita palsu, berita hoax dan sebagainya, berita bohong gitu ya. Berita bohong itu kan bisa menjadi dua, satu malinformasi, yang satu adalah disinformasi. Nah, kalau disinformasi itu kan karena memang salah, memang beritanya salah, datanya salah. Tapi kalau malinformasi kadang-kadang ada yang itu sebenarnya benar, tapi konteksnya tidak pas, gitu ya. Betul. Atau misalnya tidak sesuai dengan waktunya. Nah, waktunya itu peristiwa kapan, kemudian diberitakannya sekarang, dikait-kaitkan gitu. Misalnya kemarin ada kebakaran di gedung Bawaslu misalnya, kemudian di beberapa kelompok media sosial itu menyebut bahwa ini orang yang menolak hasil pemilu membakar Bawaslu. Itu sering saya menemukan di grup-grup WA seperti itu. Yang kecil-kecil banyak saya kira yang di kehidupan kita sekarang. Konteksnya faktanya benar, tapi kemudian tidak sesuai konteksnya, dipakai kan itu. Kemudian dikasih caption, dibuat narasi yang seakan-akan itu benar. Lah, hal semacam ini itu sudah disampaikan oleh PP Muhammadiyah, minimal tadi beberapa 5 hal tadi, jangan sampai itu dilakukan netmu. Nah, berarti kesimpulan Muhammadiyah sudah mengeluarkan fikih informasi sebagai panduan dari warganet bagaimana berinteraksi di media sosial. Karena memang perkembangan dinamika media sosial itu sangat dinamis, cepat sekali perkembangannya. Sementara kalau kita tidak bisa mengantisipasi dampak negatifnya, justru akan kehidupan itu akan semakin rusak mungkin. Makanya Muhammadiyah membuat fikih informasi yang itu belum lagi konten-kontennya, misalnya gini tadi. Kita diminta untuk menyebarkan konten-konten inspiratif. Kemudian dakwah itu juga diperbanyak di media sosial. Jadi tidak hanya sekedar tatap muka. Dan itu juga hampir semua sekarang pakai itu. Nah, kalau itu dipakai orang lain, Muhammadiyah kapan mau pakainya kan itu. Nah, ini berarti tantangan berikutnya nih, kreativitas kita memanfaatkan kreativitas media sosial, inovasi untuk inovasi dakwah di media sosial. Itu yang belum saya lihat, belum dielaborasi lebih lanjut oleh Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah sudah punya panduan untuk bagaimana dengan lewat fikih informasi itu kita tidak terjebak kepada hal-hal negatif. Namun ada juga tantangan berikutnya Pak Anas, bagaimana kita kreatif memanfaatkan media sosial untuk dakwah gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan. Menarik sekali ya. Sobat Muhammadiyah Solo, pembincangan kita dengan Pak Anas penulis tajuk edisi kemarin. Dan ini mungkin sebagai konklusi, kesimpulan Pak Anas pembicaraan kita. Ini kan kita tahu bahwa perkembangan media sosial, iptek pasti akan dinamis Jagat online itu perkembangannya luar biasa dan arahnya, geraknya bisa kemana-mana ini Nah, mungkin sebagai closing statement dari Pak Anas, mungkin apa yang perlu kita perkuat baik secara diri pribadi, individu maupun masyarakat, kelompok masyarakat untuk menghadapi mengantisipasi fenomena perkembangan iptek yang ada sisi negatifnya yang luar biasa itu dampaknya. Kita tidak bisa menolak kehadiran itu, dan justru itu sebuah berkah. Itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya kan. Kemudian salah satunya di ilmu di teknologi komunikasi. Kemudian di ilmu yang lain kan banyak tentang sumber daya, tentang apa ini kita bicara tentang ilmu di teknologi komunikasi, dan itu berkembang sebagai sunatullah yang ada di depan kita. Tidak bisa kemudian kita menafikan, menolak, begitu nggak bisa, kita akan tenggelam kan gitu. Dan kita tidak bisa istilahnya menyambut hiruk pikuk di dunia di sana. Apa yang dilakukan adalah pertama tentu memperkuat kapabilitas diri kapabilitas kita. Kemudian untuk menggunakan tantangan yang disampaikan Pak Indro, kreativitas, inovasi di situ. Kemudian memperkuat literasi digital tadi. Kawan-kawan yang mohon maaf
jangan hanya sebagai pengguna, yang selama ini masih asik sebagai pengguna harus diperkuat literasinya. Iya. Bahwa ini loh ada manfaat yang sisi baiknya, tapi ada juga manfaat sisi buruknya. Iya. Nah, sisi buruknya ini harus diliterasi. Betul, betul. Sekarang misalnya yang paling gampang ya, yang paling merugikan itu ada. Paling merugikan selain hoax dan sebagainya itu, yang paling merugikan adalah kejahatan di dunia maya, digital, dunia maya itu kan. Oh, kalau dihitung itu sebenarnya wah itu sebagai fenomena gunung es. Iya. Orang yang tertipu di dunia maya itu kan banyak nggak mau lapor, iya, malu betul, kan, malu, betul, malu. Nah, tertipu, malu dan sebagainya. Itu kalau dihitung 1-2 juta 300, saya aja pernah mengalami itu ya. Saya juga pernah mengalami. Meskipun kadang dengan uang yang 100-200, oh kok gitu akhirnya. Keluarga saya juga ibu saya pernah ada kena itu sampai berapa juta itu. Tapi ibu saya kan maklum karena usia sepuh gitu ya, udah sepuh. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memberikan iming-iming kelipatan atau hadiah itu dan sebagainya. Ya. Ada yang sumbangan dan sebagainya, nyumbang ini dapat bla bla bla. Sekarang kejahatannya luar biasa. Nah, ini makanya yang harus adalah memperkuat diri sendiri dengan literasi. Literasinya nanti banyak sekali. Dan itu kejahatan digital itu terus berkembang. Betul. Macam-macam. Semakin kreatif. Nah, sementara kita begini-begini saja ya jadi korban, jadi konsumen, konsumen alatnya, konsumen narasi kita, narasi, pengikut, bukan trendsetter, pengikut. Kemudian korban ini sebagai pengguna platformnya, dan kemudian korban kejahatannya. Nah, ini wah, gitu, mau tidak mau adalah memperkuat literasinya. Baik, terima kasih, menarik sekali ya, sobat muda, sobat Muhammadiyah Solo, perbincangan kita ya di podcast yang membahas tajuk edisi kemarin akhlakul medsosiyah. Sosmedia. Akhlakul sosmedia. Yeah. Ya, so ini memang tantangan real yang kita hadapi saat ini ya, bahwa tantangan dunia digital ini semakin nyata dan ke depan itu akan semakin dinamik perkembangannya. Maka pengembangan diri, peningkatan kapasitas diri itu dalam hal literasi digital dan bagaimana memanfaatkan agar kita bisa membuat narasi-narasi yang justru narasi-narasi yang bisa membuat ini ya, pencerahan itu sangat diperlukan, dan kader-kader Muhammadiyah harus siap menjawab tantangan tersebut. Begitu ya Pak Anas, kesimpulan kita pembicaraan hari ini. Cukup saja Pak. Terima kasih Pak Anas atas waktunya. Pak Indro, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kader-kader Muhammadiyah. Demikian, nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.